ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sholat maghrib yang mudah-mudahan malam ini dirahmati, diberkahi serta dimuliakan Allah. Marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentunya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam ibadah di hari ini. Lebih-lebih malam ini kita awali dengan sholat jamaah maghrib, kita lanjutkan dengan kajian dan insya Allah nanti kita tutup dengan bersama-sama melaksanakan sholat jamaah isya. Mudah-mudahan berbagai macam ibadah yang dilakukan akan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa dari Allah, dan mudah-mudahan yang semakin meningkatkan iman dan takwa dari Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Malam ini kita akan membahas satu hadis tentang 4 perkara yang menyebabkan manusia masuk surga. Hadis dari Tirmidzi yang berbunyi ya ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu ni'amun tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai sekalian umat manusia, afsus salam, sebarkan salam, wa atimut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu, dan sholatlah wana sunyamu ketika orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalami, kami pasti akan masuk surga. Rasulullah memberikan jalan yang paling mudah untuk kita masuk surga. Yang pertama, Rasulullah perintahkan untuk sebarkan salam. Rupanya salam ini kelihatannya enteng gitu ya. Tapi ternyata bobotnya amat sangat besar sekali. Kenapa? Karena dengan salam kita mendoakan 3 hal kepada seseorang, yaitu 1, assalamualaikum, yang kedua warahmatullah, dan yang ketiga wabarakatuh. Saya yakin tidak ada manusia yang paling bahagia kalau mendapatkan 3 hal ini. 1, hidupnya selamat, ya, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan berkah. Dan ini tentu tidak dimiliki oleh agama-agama lain, bahkan mungkin umat-umat yang lain. Tetapi Islam memiliki satu doa yang kita sebarkan setiap kita bertemu. Karena itu mari keluarga kita ajari. Setiap bertemu, setiap berpisah, kita jangan lupa mengucapkan salam. Karena dengan salam ini subhanallah. Sekarang ini cari selamat itu sulit. Tapi Allah memberikan supaya kita saling mendoakan untuk selamat. Ini artinya orang Islam itu saling berdoa untuk kebaikan. Warahmatullah, agar rahmat Allah diberikan kepada kita, dan yang ketiga agar berkah itu tetap diberikan kepada kita. Itu sebabnya dalam hadis Al-Muslim yang dinyatakan la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kamu tidak akan masuk surga sehingga beriman, wala tu'minu hatta ta'afu, dan kamu tidak akan beriman kecuali kamu saling kasih mengasihi, saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, kata Nabi, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang jika kamu lakukan, idza fa'altumuhu, jika kamu lakukan, tahadabu, kamu akan saling cinta mencintai. Apa itu? Kata Nabi, afsus salam bainakum, sebarkan salam, ucapkan salam di antara kamu.
Karena sekarang ini zaman sudah zaman maju, zaman sudah zaman modern, ya budaya-budaya barat, ya, budaya-budaya orientalis itu sudah mulai merambah kita, sehingga banyak umat Islam itu yang sudah di rumahnya tidak terdengar suara salam, yang ada pakai salam-salam orang-orang kafir. Bahkan anaknya masih kecil saja kalau mau berangkat ya bukan assalamualaikum, tidak. Padahal orang Islam, ya. Pada zaman yang dimulai salam itu begitu pentingnya, sehingga Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita, sebagaimana surat An-Nur ayat 21 ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan kamu masuk rumah ghairu buyutikum, yang bukan rumahmu, hatta tastaizu, sehingga kamu minta izin, waktu salimu, dan mengucapkan salam ala ahliya, kepada penghuninya. Kenapa? Dzalikum khairul lakum, demikian itu jauh lebih baik, la'allakum tadhakkarun, agar kamu selalu ingat. Jadi setiap kita bertamu bukan sepada, bukan permisi, bukan juga ulur, tapi taskan di situ. Itu begitu. Setelah itu waktu saya mudah ucapkan salam. Itu kalau masuk rumah orang ini. Nah kalau masuk rumahnya sendiri, ya silakan dibuka yang di belakang sendiri itu. Itu ada doa ketika masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah aku keluar rumah, serta kepadanya Allah aku berserah diri. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, ini kita biasakan. Sehingga rumah kita nanti akan penuh dengan berkah daripada Allah. Begitu juga saya kaitkan di sini karena kita setiap saat pergi ke masjid. Maka ketika kita berangkat ke masjid, pada kita doa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa ja'al fi sam'i nuran, wa ja'al fi basari nuran, wa ja'al min khalqi nuran, wa min amami nuran, wa ja'al min khalqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma ahdini nuran. Ini kita baca setiap kita berangkat ke masjid. Begitu sampai di masjid, maka kita berkata doa, Allahumma aftahli abwaaba rahmati. Jangan duduk sebelum kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Ini aturan-aturan dari Islam. Yang di dalam agama lain misalnya tidak ada. Masuk rumah ya masuk rumah, keluar rumah ya keluar rumah. Masuk tempat ibadah ya masuk. Tapi Islam itu ada tuntunan. Sampai begitu pentingnya yang namanya tahiyatul masjid itu, pernah suatu saat ketika Nabi khutbah Jumat. Ini kalau dibiasakan itu, ada orang masuk ke masjid langsung duduk. Itu ditegur oleh Nabi itu. Dan ketika itu Nabi sudahkah kamu sholat 2 rakaat belum? Berdiri sholat 2 rakaat. Itu saking pentingnya. Ini kita kadang-kadang ya, meremehkan masalah-masalah yang kecil. Padahal ini tuntunan sunnah, ya, perintah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama masalah doa. Ya, kita biasakan. Karena kita kalau Allah itu perintah. Kata Allah, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman di saat berdiri, wa qu'udan di saat duduk, wa 'ala junubihim, dan ketika berbalik, wa yatafakkaruna, dan selalu memikirkan fi khalqis samawati wal ardh, tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kamu ciptakan di dunia ini tidak ada yang batilah, sia-sia. Karena itu akan 2 ucapan yang indah. Subhanaka fa'ina ada. Karena itu mari kita biasakan, ya. Berangkat ke masjid kita berdoa supaya kita itu apa ya?
selalu dekat dengan Allah. Karena Allah itu bedanya dengan kita. Allah itu senang kalau dimintai. Tidak pernah bosan untuk memberi. Makanya di dalam nanti yang terakhir itu ada Allah itu setiap malam menawarkan kepada kita. Karena itu kita sebagai hamba Allah maka harus mengambil sifat-sifat Allah sebagaimana saling mendoakan, saling mengasihi di antara sesama kita. Nah, kemudian untuk menjawabnya, Quran juga memberikan cara. Apa kata Allah? Surat An-Nisa ayat 86 wa idza itu. Dan apabila kamu diberi penghormatan, artinya diberi salam. Fahadu bi ahsaniha, maka jawablah penghormatan itu bi ahsaniha, dengan yang lebih baik. Allah kalau tidak bisa lebih baik sama. Itu sama begitu. Jadi kalau kita diberi salam, assalamualaikum, kita jawab bi ahsaniha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Kalau kita diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Quran, fahayyu bi ahsaniha, maka jawab dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, awud Tuhan minimal sama. Ya. Di sana itu apa? Di dalam saling memberi itu paling tidak itu sama. Cuman kita itu jarang kadang-kadang. Biasanya kalau ada orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya kita itu malah sedikit. Ya. Waalaikumsalam. Tidak benar. Itu kalau cara-cara itu tidak Qur'ani. Ya Qur'ani gimana? Allah menyatakan fahayyu bi ahsaniha, maka balaslah penghormatan itu bi ahsaniha, dengan yang lebih baik. Kalau tidak bisa, kalau Tuhan minimal sama. Jangan diberi 3 kok balik nomor siji. Kita diberi 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu akan maksud banyak itu kita jawab waalaikumsalam. Ya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Al-Wahhab, maha pemberi. Apa saja diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aturannya juga begitu. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Ya. Yang berjalan atau yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Yang muda memberi salam kepada yang tentunya jalan tersebut. Jadi Al-Quran itu memuat segala macam persoalan. Ya. Karena itu kita tidak usah ragu. Itu sebabnya kapan bisa sampaikan. Kalau kita berbicara Al-Quran, apa sih yang tidak ada dalam Al-Quran? Ya. Sebenarnya untuk mengatasi persoalan negara ini, kalau kita kembali kepada Al-Quran, selesai. Ya. Saya sampaikan, sekarang ini kan sedang ramai di negara kita itu tentang masalah narapidana, pencuri. Ya. Kenapa? Ditawari aturan-aturan Quran, malah mereka membaca. Ternyata setelah aturan Al-Quran tidak dipakai, apa yang terjadi? Udah gak tahu. Sampai yang namanya penjara itu overload, kakean. Padahal kalau saya nggak usah pakai penjara. Ya. Apa? Surat Al-Maidah ayat 38 menyatakan wasyariku wasyarikatu faktor itu. Jazaan bima kasabat nakalan Allah. Kalau pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan. Itu balasan daripada perbuatannya dan siksaan dari jika ada pencuri dibawa ke pengadilan, ya, kemudian diadili, ada bukti, ada saja benar, ternyata dia benar-benar mencuri, maka orang itu dibawa ke rumah sakit, ya, potong tangannya yang kiri suruh pulang. Sudah selesai. Tidak seperti Indonesia. Indonesia ini kan pencuri dimu, ya, makan tidak enak, titik ngamuk. Coba kalau kita hitung,
Berapa kira-kira pencuri yang ditahan di lembaga pemasyarakatan? Kira-kira ada nggak 1 juta? Misal rupiah saja. Katakanlah di Indonesia itu 1 juta. 1 juta itu mereka harus diberi makan. Makanya kalau 2 kali nggak mau, nggak enak juga nggak mau. Belakang tempatnya. Di mana-mana itu dibakar. Kalau dibuat kurang seperti di Batu ini 1 kali makan 3.500 kali. Itu kecil itu. Tadi lalu. Itu kalau makan 3 kali 1 orang 10.000. 1 hari. Nah kalau pencurinya yang dihukum itu 1 juta, bayangkan 1 juta kali 10.000 berapa? 10 miliar. Jadi uang rakyat untuk makani maling tok itu 10 miliar. Kok ada makanan sudah? Potongannya mulai. Dan apa efeknya? Efeknya hebat sekali. Yang pertama pasti maling-maling itu jenak. Kenapa? Karena nanti di dalam kehidupan masyarakat kalau makan simpul tangannya mesti cair. Maling gampang maling itu. Kalau di Indonesia tidak. Dicari maling ambil kiai podor. Karena itu di Mekah itu saya lihat itu orang-orang yang minta itu tangannya. Ini Islam dalam Al-Quran sudah kuat. Karena itu mari kita kembali ya pada Al-Quran. Insya Allah sampai Allah itu nantang kepada manusia. Wa in kuntum fi ghaibin. Kalau kamu masih ragu mimma nazzalna terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-Mu Muhammad Al-Quran, faktu bisuratin min misli, cobalah kamu buat semisal Al-Quran di surat yang 1 surat saja. Wada'u suhada'akum, panggil semua konco-koncomu yang tidak percaya Al-Quran. In kuntum shodiqin, jika kamu merasa benar. Tapi apa kata Allah? Wa illam taf'al, dan kalau kamu tidak mampu, walan taf'al, dan tidak mungkin akan mampu, maka wattaqun naral lati, maka takutlah kamu akan api neraka waktu Tuhan Yesus. Karena itu kembali pada masalah ya, aturan salah di dalam Islam. Bahkan Nabi pernah tanya, Adil Islami khair. Ya. Apakah kriteria Islam yang baik itu? Boleh. Maka Nabi menjawab, Tat'imu ta'am, hendaklah kamu memberi makan. Ya. Maka kamu salam dan mengucapkan salam alamat Arafah memandang ta'rif kepada orang yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Jadi ciri-ciri Islam yang baik itu kalau sudah salah menjadi kebiasaan ucapan kita setiap kita bersatu. Dan insya Allah kalau sudah ini kita lakukan sebagaimana hadis yang dibaca Muslim tadi, ya, kamu belum beriman, ya, kamu belum tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sebelum saking cinta menyintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu kalau kamu lakukan, kamu akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, ucapkan salam di antara. Kemudian yang kedua, syarat masuk surga itu wa'at imu'ta'an, memberi pertolongan kepada orang lain, terutama memberi makan. Artinya apa? Islam mengajarkan supaya kita tidak jadi orang yang bakhil. Islam mengajarkan supaya ada kepedulian sosial kepada orang lain, sehingga Allah itu betul-betul mengancam kepada orang yang tidak mau memberi makan kepada itu, yang dikenal dengan surat Al-Ma'un. Bayangkan Allah menyatakan ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu orang yang pura-pura beragama? Pura-pura.
Dia Allah tanya, ya, tahukah kamu orang yang pura-pura beragama? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan tidak butuh jawaban. Karena pertanyaan ini adalah untuk memberikan penjelasan. Siapa orang yang pura-pura beragama itu? Satu, kata Allah, pada nikah yadul yatim, yaitu orang-orang yang tidak menghiraukan nasib anak yatim. Dan yang kedua, orang-orang yang miskin dan tidak mau mengajak kepada orang untuk memberi makan orang. Kalau itu yang terjadi, fawailun lil musallin, maka neraka sekalipun mereka. Kenapa? Sudah sholat kok masuk neraka. Kata Allah, alladzina hum an sholatihim, mereka lalai bersolat. Lupa ada orang lalai bersolat aja. Karena jamaah yang dimuliakan, ketika kita sholat, itu kita kan wajah itu. Makanya hati-hati kalau sholat. Sekalipun kita sholat sendiri, kita itu wajah itu menghadapkan berhadapan-hadapan wajah kita dengan Allah. Karena itu sholat di mana saja, ada orang, tidak ada orang, ya begitu itu. Kenapa? Karena ketika sholat wajah itu, siapa dia yang dimaksud itu? Dia itu adalah lillahi matoros sama, yaitu dia itu yang menciptakan dan dia itu Allah. Nah, ketika sholat dan kita berada di hadapan Allah ini, kita sampaikan satu kalimat yang indah, apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ketika di hadapan Allah itu kita muni, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku hanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah seluruh sekalian. Tapi mati kan berarti lupa dengan sholatnya. Dan itu tidak sedikit, banyak kali. Karena itu bagi para jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, insya Allah 40 hari lagi kita ke hari raya lagi. Orang Jawa namanya hari besar. Hari raya itu ada apa Pak? Ya kita menggunakan kalau wajibnya sehingga apa? Memberikan daging. Kenapa? Karena nanti di hari raya Idul Adha itu ada 3 kewajiban atau 3 ibadah. 1, tanggal 9 kita puasa, namanya puasa Arafah. Insya Allah nanti kalau tidak salah hari raya dari Selasa, berarti puasanya hari Senin. Tidak berbeda. Yang biasa puasa Senin dapat pahala Seninnya, yang kedua dapat pahala Arafah. Dan yang kedua adalah fasoli nolika. Sholat akan karena Allah, maka dan sembelilah. Dan Allah itu kalau memerintahkan bukan tanpa sebab. Kenapa ayat ini diawali dengan inna a'toina kal, sesungguhnya Allah telah memberi kepada kamu manusia nikmat yang sangat banyak. Karena itu gunakan nikmat itu untuk pasal ini rabbika. Kalau kamu gunakan nikmat untuk pasal rabbika, kata Allah inna syai'a, sesungguhnya pembenci-pembencimu, musuh-musuhmu, penghalang-penghalang, cukup buat kata Allah akan memutuskan. Tapi tolong nanti perintah Allah ini kita laksanakan. Dan jangan coba-coba tidak berkorban dengan mengatakan saya tidak kasihan. Ya, 1 tahun hanya kurban yang nilai kurban itu seekor kambing yang mungkin harganya sekitar 1,5 juta atau 2 juta lah. Itu kalau saya hitung sehari itu cuma 5.000. Kalau sehari 5.000 kan 1 bulan 150. Kalau 1 tahun 1,8 juta. Kalau ada orang mengatakan saya tidak mau
menunjukkan saya tidak percaya. Kenapa? Bangsa Indonesia ini termiskin. Itu 1 tahun paling tidak menghabiskan uang dengan sia-sia, paling sedikit 1,5 juta dibuang merokok. Rokok itu kan paling murah 5.000. Malah ada yang rokoknya 10. Kalau sekarang merokok saja 1 hari 5.000, itu artinya 1 tahun kita buang uang kita itu 1.800.000. Tolong Pak Bapak yang hadir ini ingin tahu, tolong dicarikan di Al-Quran itu kira-kira ada nggak perintah rokok? Terus Nabi pernah nggak perintah rokok? Pernah ketemu nggak? Ada hadis yang menceritakan kita supaya yang membuat rokok saja itu reklamanya nggak enak. Maka kalau iklan itu kan harus ini kecap nomor 1, ini obat paling baik. Nah, rokoknya merokok itu bisa menyebabkan nggak takut. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau merokok saja yang tidak ada perintah Allah dan tidak ada perintah Rasul, berani 1 tahun 1.800.000, bagaimana sekarang perintah Allah? Maka kita kepingin masuk surga. Kenapa? Surga dan neraka itu lama. Saya pernah membaca satu penelitian di koran Jawa Pos, itu namanya Agus Mustafa itu dia meneliti, menghitung-hitung, ya, sekalipun tidak benar, tapi mengerikan. Apa kata beliau? Hidup di akhirat itu kira-kira kurang lebih paling sedikit 25.000 miliar tahun. Kalau kita masuk neraka, disiksa sampai 25.000 miliar tahun, apa saja? Kan itu mari, jangan ditolak perintah Allah ini. Apalagi kita diberi nikmat, subhanallah, 1 tahun sehat. Mek sedino sehat bayar 5.000 gak belum. Itu kan ketenangan. Ini saya sudah merasakan. Saya pernah sakit di rumah sakit itu 5 hari. Itu harus bayar 25 juta. Itu artinya 1 hari untuk sehat saja butuh uang 5 juta. Ya untungnya ada orang yang mau bayar. Sekarang kita sehat, hanya 5.000, tak mampu. Makanya Nabi mengancam. Apa kata Nabi? Man wajah dasar, siapa yang sudah berkemampuan untuk berobat, walau kemudian hari raya Idul Adha tidak menyembelih kurban, fala taqrabana musholana, tidak usah cedek-cedek ke tempat sholat. Itu sanksi. Artinya apa? Sholat dan kurban tidak bisa dipisahkan. Yang sholat harus kurban, yang kurban harus. Yang tidak sholat tidak usah kurban, yang tidak kurban tidak usah. Begitu bukan mengatakan begitu. Fasoli lirobika, itu sholat dan kurban. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, karena orang yang tidak mau memberi makan dan bantuan kepada orang fakir miskin itu, kata Allah, itu termasuk yukadzibu biddin, pura-pura. Kalau sholat pura-pura, lu mau kaji pura-pura, puasa pura. Kata siapa? Kata Allah. Ayo katakan. Padahal karena dia dulu terjadi wajah pukul atau miskin mau menudrik. Kenapa? Karena kalau bukan sholat besar mereka lupa akan sholat. Ternyata kalau bukan karena Allah sekalipun mengatakan
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Kenapa? Alladzina hum sholatnya sekedar sebagai pameran saja. Ria. Dan yang paling parah apa itu? Wa yamna'unal ma'un. Akhir, tidak mau memberikan. Karena itu para jamaah yang diberikan Allah balik. Bahkan masuk nerakanya orang-orang yang tidak mau memberi makan orang itu ngeri. Ini saya berikan satu surat, satu ayat. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari surat Al-Haqqah ayat 34. Kata Allah, "Khudu fahul." Allah berfirman, "Peganglah dia lalu belum bulan tangannya ke lehernya." Tangannya tarik ke belakang, dibelenggu di lehernya. Selanjutnya, summa jadi muson. Kemudian masukkan ia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Dilanjutkan lagi summa fisir setelah tinggal mana sabun nabi ayat masuk. Kemudian setelah masuk neraka masih ditambahi belenglah dia dengan rangka yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah. Tangannya dikuaruh di lehernya begini ini, kemudian dibelit sama rantai yang dia itu kurang. Kita cuma menyampaikan. Ya. Kenapa itu? Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Sesungguhnya orang-orang itu adalah ketika tujuannya tidak mau beriman kepada Allah yang maha besar dan yang paling alam, wala yahuddu ala ta'amil, dan tidak mau memberi, ya, mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Islam itu begitu lengkapnya, subhanallah. Ya, apalagi kita sudah dilatih selama 1 bulan, ya, sedang berbuka orang puasa dan sebagainya. Bahkan Allah masih memberikan kemuliaan kepada orang yang suka memberi dengan firman-Nya surat Al-Lail ayat 5-11, fa'amma man aqqa wattaq. Ya. Dan barang siapa aqqa, suka memberi. Wattaqwa dasarnya takwa kepada Allah. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan perkara-perkara yang benar adanya surga. Artinya yang baik dikerjakan, yang jelek ditinggalkan. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka aku akan berikan dia kemudahan kepada jalan-jalan yang mudah. Ya. Aku mudahkan perkaranya kepada yang mudah. Tapi sebaliknya bahkan aman bagilah. Dan barang siapa yang kafir mastagna, biasanya orang kafir merasa tidak butuh kepada orang lain. Bahkan dapat menembuskan dan kebenaran malah didustakan. Jangan salahkan pasal yasirul usra, akan aku mudahkan kepada jalan yang sulit. Subhanallah. Ya Allah, jadi orang yang suka bersedekah itu akan dimudahkan kepada perkara yang ya, termasuk untuk masuk. Kalau di dunia semua urusannya tidak ada yang sulit, dimudahkan. Sebaliknya orang-orang yang kafir fasanya silun usra, dimudahkan jalannya untuk masuk neraka. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, senang bersilaturahim. Sekalipun sekarang ini silaturahim itu sudah mulai rusak. Kenapa? Ya gara-gara demokrasi. Sekarang kan banyak pilkada, pilihan. Sekarang itu orang tawuran terus di mana-mana. Ya, kemarin di Madura, jelas di mana-mana. Padahal kalau memberikan sinyal, man ahabba an yaksuta rizqahu. Kata Nabi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, barang siapa yang ingin dipermudah rezekinya, wa yan sa'alahu fi atharihi,
dan diperpanjang umurnya, diberkahi umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menjalin silaturahmi apa? Silaturahmi itu saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, termasuk di dalamnya saling mengucapkan salam. Ya. Bahkan Allah mengatakan, bahal asyaitu, maka apakah kiranya intawala itu, jika kamu berkuasa fil ardi, di muka bumi ini, waktu kau terima arhab antum sidu fil ardi, berkuasa di muka bumi, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, waktu kau terima arhab, dan kamu akan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalau ini yang kamu lakukan, ulaika alladzina la'anahumullah, maka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, wa asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah akan menulikan telinga mereka dan membutakan matanya dan penglihatan mereka. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu oleh Allah akan dilaknati. Bahkan kelak di akhirat akan dibutakan dan akan ditulikan. Itu beberapa waktu yang lalu pernah saya bacakan itu surah Toha ayat 124. Allah menyatakan, "Faman a'rada an dzikri", barang siapa yang tidak mau mengikuti Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dzakka, akan aku jadikan hidup dan kehidupannya serba sulit, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan besok di akhirat atau di padang mahsyar akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena silaturahmi itu begitu pentingnya di dalam kehidupan beragama. Sampai Nabi menyatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka. Jangankan memutuskan. Kata Nabi, barang siapa yang tidak tegur-menegur selama 3 hari sesama muslimnya, maka haram masuk surga dan halal masuk neraka. Alhamdulillah. Kita coba menjadi umat seperti nyontoh Nabi. Ada satu sifat Nabi yang digambarkan dalam Al-Quran. Kalau tidak salah surat Al-Imran ayat 159. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallah", hanya karena rahmat Allah limpah hatimu menjadi lunak. Walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi, andai kata pelangimu kasar, hatimu keras, lanfaddu min khawli, orang-orang akan mungkin dari kamu semua. Nanti dibaca itu sifat Nabi itu. Ya, surat Al-Imran ayat 159. Karena itu fa'fu anhum, maafkanlah orang yang bersalah kepada kamu. Wastaghfirullah, bahkan mintakan ampun kepada Allah. Wasallu bil amri, ada mereka bermusyawarah. Fa idza azabta fatawakal Allah, kalau sudah serahkan semuanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu sifat. Apalagi selesai melaksanakan bulan salah satu di antara hasil Ramadan itu adalah takwa. Dan kalau takwa tidak boleh, surga tempat kita. Kalau aku dibaca surat Al-Imran ayat 133, yang menyatakan, "Wasari ulama birotin rabbikum wajana", dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan dan segala dari surga, yang surga itu arduas samawati wal ardh, luasnya semesta kita bumi, itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfiquna fisyarri wal dharra. Itu orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah, baik waktu kaya maupun miskin. Wal kadhina ghairu, mampu menahan nafsunya kita marah, wal afina. Kalau itu jadilah orang pemaaf, jangan jadi orang pendendam. Kemudian yang terakhir, sholat tahajud. Sholat karena sunyamun bisa barang hidup. Mudah-mudahan Ramadan tidak habis.
Kenapa? Kita harus Ramadan terus Pak, selama 1 tahun. Nabi pernah mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, summa ittaba'a sitan min syawalin, kemudian ditambah 6 hari bulan Syawal, oleh Allah dianggap kasyami dari seperti puasa 1 tahun penuh. Berbahagialah orang yang suka menambah-nambah lagi. Nah, termasuk di dalamnya juga sholat malam. Sholat malam kita harus meningkat. Kalau kemarin kita sholat malam habis isya, sekarang sholat malam kita jam 3 malam. Itu baru puasanya berhasil. Tapi kalau ketika Ramadan kita sholat malam, selesai Ramadan tidak sholat malam, kita akan orang celaka. Kenapa? Karena setelah selesai puasa ada 3 kelompok, man kana yaumuhu salumin, siapa yang tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, bahwa mampu celaka. Yang kedua, man kana yaumuhu samsi, siapa yang kemarin sama dengan sekarang, itu khosir. Tapi yang paling baik, wa man kana yaumuhu khairan min amsi, barang siapa yang hari ini setelah Ramadan jauh lebih baik dari bulan Ramadan, itulah orang-orang yang karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, mari ya, kita mencoba untuk merealisasi 4 perkara yang mengakibatkan kita masuk surga. Yang pertama, biasakan salam kita kepada keluarga. Yang kedua, tolong jangan jadi orang fakir. Karena itu sekali lagi, mari ya, kita nanti fasoli li rabbika, yang sholat harus kurban, yang kurban harus sholat. Jangan pada balik setiap tahun kurbannya cuma kurban perasaan saja. Kemudian yang ketiga, silaturahmi kita tingkatkan, dan mudah-mudahan kita tetap selalu melaksanakan sholat. Kalau itu yang kita lakukan, Nabi mengatakan, tadkhuluna jannata bisalami, kamu akan masuk surga dengan selamat. Sekian, kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.